Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam semangat ya. Hari ini kami akan membahas materi mengenai struktur atom mekanika gelombang. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya Wayandela Priani, perwakilan dari kelompok 2, akan memperkenalkan pemateri kita hari ini ya. Untuk pemateri yang pertama, ada Juliana Friska BR Raja Gugu. Pemateri yang kedua, Ivan Fajar Prasetya. Pemateri yang ketiga, Wayandela Priani. Pemateri yang keempat, Tevi Ari Wibowo. Dan pemateri yang terakhir, ada Fitri Purnama Sari. Nah, itu tadi pemateri-pemateri kita hari ini teman-teman. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang dualisme cahaya. Pada akhir abad ke-17, terdapat dua pendapat tentang sifat cahaya. Yang pertama, Huygens berpendapat bahwa cahaya tersusun dari gelombang. Sedangkan yang kedua, Newton berpendapat bahwa cahaya tersusun dari partikel. Namun, mengingat bahwa peranan Newton sebagai ilmuwan sangat besar, maka pendapat Newtonlah yang lebih diterima oleh banyak kalangan. Beberapa tahun setelahnya, beberapa ilmuwan melakukan pengamatan untuk membuktikan sifat cahaya. Pada tahun 1815, Young di Inggris dan juga Fresnel di Prancis melakukan percobaan terkait interferensi cahaya yang pengamatannya hanya dapat dijelaskan apabila berdasarkan anggapan bahwa cahaya sebagai gelombang. Fenomena serupa yaitu fenomena polarisasi, refraksi, dan juga difraksi yang dapat dijelaskan apabila berdasarkan anggapan bahwa cahaya sebagai gelombang. Namun berbeda dengan pengamatan terhadap benda hitam yang dilakukan oleh Planck pada tahun 1900. Fenomena radiasi benda hitam ini hanya dapat dijelaskan apabila berdasarkan anggapan bahwa cahaya sebagai partikel, dan juga terdapat fenomena lain yang hanya dapat dijelaskan apabila apabila berdasarkan anggapan bahwa cahaya sebagai partikel, yaitu fenomena efek fotolistrik dan juga efek Compton. Baik, kita akan memulai dengan membahas fenomena-fenomena yang mendukung bahwa cahaya tersusun dari partikel. Fenomena yang pertama yaitu fenomena radiasi benda hitam. Benda hitam yang dimaksud di sini yaitu benda yang dapat menyerap seluruh radiasi thermal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya untuk keluar dari berbagai sisi. Energi yang diserap akan memanas dan akan memancarkan radiasi. Nah, radiasi inilah yang disebut sebagai radiasi benda hitam. Tidak ada benda yang benar-benar ideal disebut sebagai benda hitam, tetapi beberapa benda berperilaku layaknya benda hitam. Benda yang benar-benar ideal menggambarkan benda hitam yaitu sebuah rongga hitam dengan lubang kecil. Maka ketika cahaya masuk ke dalam rongga hitam tersebut, maka cahaya akan dipantulkan berulang-ulang kali di dalam rongga tersebut dan cahaya tersebut tidak dapat keluar. Lalu dinding-dinding yang berwarna hitam akan menyerap cahaya. Benda hitam akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya. Tetapi benda hitam akan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Lalu seorang ilmuwan bernama Wien menjelaskan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang dengan suhu yang berbeda. Dari grafik dapat dilihat bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, maka panjang gelombang untuk intensitas maksimum akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek.
Selanjutnya kita akan membahas fenomena yang kedua, yaitu fenomena efek fotolistrik. Di sini sudah tersedia visualisasi efek fotolistrik. Mula-mula cahaya mengenai logam E. Elektron pada logam E kemudian terlepas dan terkumpul ke plat kolektrol atau C akibat adanya beda potensial P. Besar arus yang mendekati ampermeter akan menunjukkan seberapa banyak elektron yang terlepas dari logam, sedangkan potensial penghenti diperlukan untuk menghentikan arus elektron. Semakin tinggi potensial penghenti berhenti, maka semakin tinggi pula energi kinetik elektron yang terlepas dari logam. Hasil percobaan efek fotolistrik ini ternyata berbeda dengan prediksi fisika klasik yang didasarkan dengan anggapan bahwa cahaya adalah gelombang. Hasil dari efek fotolistrik ini yang pertama yaitu energi kinetik elektron yang terpancar tidak bergantung dengan intensitas cahaya yang digunakan. Jika cahaya merupakan gelombang, maka semakin tinggi intensitasnya berarti semakin tinggi pula energi cahaya yang ditransfer ke permukaan logam, dan akhirnya semakin tinggi pula energi kinetik elektron yang terlepas. Ternyata hasil percobaan menunjukkan bahwa kenaikan intensitas cahaya tidak membuat energi kinetik elektron bertambah. Hasil yang kedua yaitu selang waktu antara datangnya sinar ke logam dengan pancaran elektronnya sangat singkat, sedangkan prediksi klasik itu membutuhkan beberapa waktu. Hasil efek fotolistrik yang ketiga yaitu lepasnya elektron bergantung pada frekuensi sinar yang digunakan, sedangkan menurut prediksi klasik ini tidak berhubungan atau tidak bergantung dengan frekuensi cahaya yang digunakan. Tetapi nyatanya ada batas minimum frekuensi cahaya agar efek fotolistrik bisa terjadi. Lalu hasil yang keempat yaitu energi kinetik elektron bergantung pada frekuensi sinar yang digunakan. Sedangkan menurut prediksi klasik hampir sama seperti nomor 3 tadi, menurut mereka itu tidak ada hubungannya, tetapi nyatanya bahwa energi kinetik elektron yang dipancarkan meningkat jika frekuensi cahaya yang digunakan juga dinaikkan. Fenomena yang ketiga yaitu fenomena efek Compton. Efek Compton adalah peristiwa hamburan yang timbul jika radiasi atau sinar X berinteraksi dengan partikel. Foton datang dengan momentum P dan menumbuk elektron yang diam. Lalu foton berhambur dengan momentum P dan elektron berhambur dengan momentum PE. Efek Compton ini dapat dijelaskan dengan konsep momentum dan juga tumbukan. Tumbukan dianggap bersifat lenting sempurna sehingga berlaku hukum kekekalan energi. Selanjutnya kita akan membahas fenomena-fenomena yang mendukung bahwa cahaya tersusun dari gelombang. Fenomena yang pertama yaitu fenomena interferensi cahaya. Pada abad ke-19, Young menerbitkan hasil penelitiannya, eksperimen celah ganda yang memperkuat teori gelombang cahaya. Komponen penting dalam eksperimen ini yaitu sumber cahaya yang disejarkan oleh kolimator, celah ganda berukuran lubang jarum, dan juga layar pengamatan. Pada papan celah ganda, sebagian besar cahaya terhalang kecuali pada dua lubang kecil. Keluar dari lubang jarum, gelombang menyebar dan berinterferensi. Area tempat gelombang bergerak secara sinkron dari dua celah tersebut menghasilkan interferensi kontrusif yang tampak seperti pola terang, sedangkan area gelombang yang saling berlawanan dari dua celah menghasilkan interferensi destruktif yang
tampak seperti pola gelap. Dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh Young ini mendukung teori gelombang cahaya, walaupun sempat ditentang oleh pengusung teori cahaya sebagai partikel. Tetapi teori sebagai gelombang ini dikuatkan oleh Planck yang merumuskan bahwa cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Fenomena yang kedua yaitu fenomena difraksi cahaya. Difraksi adalah pelunturan cahaya pada saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Difraksi cahaya ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama difraksi cahaya pada celah tunggal dan yang kedua difraksi cahaya pada sisi. Tetapi kedua difraksi tersebut akan menghasilkan pola yang sama, yaitu pola gelap dan pola terang. Fenomena yang ketiga yaitu fenomena polarisasi cahaya. Polarisasi adalah peristiwa perubahan arah getar gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah getar. Polarisasi gelombang menunjukkan arah medan listrik pada satu titik yang dilewati oleh gelombang tersebut. Fenomena yang keempat yaitu fenomena difraksi cahaya. Tumbukan antara gelombang cahaya dengan antar dua muka medium menyebabkan kecepatan fase gelombang cahaya berubah. Panjang gelombang akan bertambah atau berkurang dengan frekuensi yang sama karena sifat gelombang cahaya yang transversal. Seperti pada gambar, terlihat cahaya datang, bayangannya tidak lurus tetapi dia akan seperti patah. Hipotesis Broglie yaitu tidak ada cahaya yang memperlihatkan sifat-sifat partikel, tetapi partikel-partikel kecil pun pada saat tertentu memperlihatkan sifat-sifat gelombang. Hipotesis de Broglie ini dijabarkan oleh persamaan energi Einstein dan Planck dengan persamaan E sama dengan mc². Lalu di sisi lain, Planck berpendapat bahwa gelombang membawa energi sesuai dengan persamaan E sama dengan hf. Maka apabila kedua persamaan tersebut digabungkan menjadi mc² sama dengan h/f. Lalu bisa juga menjadi mc² sama dengan hc/lambda. Lalu diturunkan lagi menjadi mc sama dengan h/lambda. Untuk partikel yang masanya m yang bergerak dengan kecepatan v, persamaan 2.4 dapat diubah menjadi mv sama dengan h/lambda. Lalu lambda sama dengan h/m kali v. Lalu persamaan 2.6 tersebut menggambarkan hubungan antara partikel sebagai partikel yang memiliki momentum mv dengan partikel yang memiliki panjang gelombang lambda. Sifat gelombang ini yang hanya memiliki arti bahwa partikel yang sangat kecil ketika panjang gelombang yang menyertainya dapat diukur. Sedangkan untuk benda yang cukup besar, gelombang panjang yang menyertainya sangat pendek sehingga sulit dilakukan pengukuran. Pada tahun 1927, Davison dan Gamow di Amerika Serikat serta Thomson di Inggris berhasil mengukur panjang gelombang dari gelombang yang menyertai gerakan seberkas elektron. Pada tahun yang sama, dengan menggunakan peralatan yang canggih, ternyata pola difraksi sinar atau sinar X mirip dengan pola difraksi elektron. Dengan demikian, hipotesis de Broglie terbukti kebenarannya. Berdasarkan hipotesis de Broglie, kelemahan teori atom Bohr adalah yang pertama, Bohr tidak mampu menerangkan keberadaan atom atau spesies elektron lebih dari satu. Yang kedua yaitu Bohr dapat menerangkan atom hidrogen. Bohr dalam menerangkan atom hidrogen menganggap elektron sebagai partikel atau karena selalu melibatkan massa elektron.
Berdasarkan hipotesis de Broglie, dapat dinyatakan bahwa elektron dalam atom juga bersifat sebagai gelombang. Dengan demikian, perilaku elektron dalam atom harus digambarkan dengan persamaan gelombang. Tahun 1926, Schrödinger menyusun dasar-dasar mekanika gelombang atau mekanika kuantum yang digunakan untuk menggambarkan partikel sebagai gelombang. Persamaan diferensial tingkat kedua untuk gelombang elektromagnetik satu dimensi adalah do kuadrat Pi per do X kuadrat sama dengan 1 per C kuadrat dikali do kuadrat Pi per do T kuadrat, di mana Pi adalah fungsi amplitudo gelombang dan C adalah kecepatan cahaya. Untuk elektron yang bergerak dengan kecepatan V digunakan lambang psi untuk fungsi amplitudonya, maka persamaannya menjadi do kuadrat psi per do X kuadrat sama dengan 1 per C kuadrat dikali do kuadrat psi per do T kuadrat. Fungsi gelombang. Fungsi gelombang merupakan fungsi koordinat ruang dan waktu. Menurut Schrödinger, gelombang elektron dalam atom harus bebas waktu. Artinya, gelombang harus membentuk gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Penyusunan persamaannya harus dilakukan dengan pemisalan variabel. Dimisalkan Pi xt sama dengan psi x sin 2pi vt, maka dapat ditulis do kuadrat psi per do X kuadrat ditambah 4pi kuadrat pi kuadrat psi per pi kuadrat sama dengan 0, yang merupakan persamaan bebas waktu. Apabila hipotesis de Broglie dimasukkan ke dalam persamaan, maka dengan energi total merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial, persamaannya akan menjadi do kuadrat psi per do X kuadrat ditambah 8 pi kuadrat m per h kuadrat dikali e kurang v kali psi sama dengan 0. Lalu persamaannya menjadi h kuadrat per 8 pi kuadrat m dikali do kuadrat psi per do X kuadrat ditambah e dikurang v dikali psi sama dengan 0. Lalu min h kuadrat per 8 pi kuadrat m dikali do kuadrat psi per do X kuadrat ditambah v kali psi sama dengan e kali psi, yang merupakan persamaan gelombang Schrödinger untuk sistem satu dimensi. Sedangkan untuk persamaan gelombang Schrödinger untuk sistem tiga dimensinya, maka persamaannya menjadi min h kuadrat per 8 pi m dikali Leibniz kuadrat ditambah pi kali psi sama dengan e kali psi, di mana Leibniz kuadrat adalah operator Leibniz untuk sistem sumbu kartesian dalam bentuk do kuadrat per do X kuadrat ditambah do kuadrat per do Y kuadrat ditambah do kuadrat per do Z kuadrat. Dalam persamaan gelombang Schrödinger, komponennya terdiri dari komponen radial dan komponen sudut. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Heisenberg dapat menunjukkan bahwa kedua besaran ketidakpastian tidak pernah lebih kecil dari harga H per M. Apabila dituliskan, maka persamaannya menjadi delta X kali delta V isomorfik terhadap H per M, delta X dikali delta MV isomorfik terhadap H, delta X dikali delta P isomorfik terhadap H. Makna dari persamaan Heisenberg tersebut menunjukkan bahwa posisi dan momentum elektron keduanya tidak dapat ditentukan dengan tepat secara bersamaan. Menurut Heisenberg, yang dapat ditentukan secara pasti adalah kebolehjadian terbesar menemukan elektron dalam suatu ruang pada jarak tertentu di sekitar inti atom. Orbital. Orbital merupakan volume ruang atau daerah di sekitar inti atom dengan kebolehjadian terbesar menemukan elektron. Dalam menyelesaikan persamaan gelombang Schrödinger, diajukan beberapa postulat. Postulat yang pertama,
Segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem mekanika kuantum dapat dinyatakan dengan fungsi gelombang atau psi. Postulat kedua, setiap sistem yang dapat diamati terdapat suatu hubungan linier dengan operator Hamilton, dan sifat-sifat fisik yang teramati dapat dirujuk dari sifat-sifat matematis operator yang terisolasi. Postulat yang ketiga, yaitu persamaan Eigen dengan operator Hamilton dikali fungsi gelombang sama dengan nilai Eigen dikali fungsi gelombang. Postulat yang keempat, apabila fungsi gelombang bukan atau tidak memenuhi fungsi Eigen, maka akan diperoleh nilai rata-rata. Dan postulat yang kelima, persamaan gelombang Schrödinger yang bergantung pada waktu dapat diturunkan dari persamaan Schrödinger yang bebas waktu. Berdasarkan postulat pertama, diperoleh informasi bahwa fungsi gelombang sesungguhnya tidak mempunyai arti fisik yang bermakna, melainkan aspek matematis, terutama yang berkaitan dengan sifat simetri. Berbeda dengan fungsi gelombang kuadrat. Fungsi gelombang kuadrat memiliki makna fisik, dan juga fungsi gelombang kuadrat dipahami sebagai ukuran kebolehjadian dari keberadaan suatu elektron pada suatu daerah. Hal ini merujuk pada istilah orbital. Maka, yang memiliki makna fisik dan memiliki kaitan dengan orbital adalah kuadrat fungsi gelombang. Dalam persamaan Schrödinger menunjukkan bahwa terdapat produk 3 macam fungsi, yaitu fungsi radial, fungsi theta, dan fungsi pi, dengan 3 macam variabel, yaitu variabel r, variabel theta, dan variabel pi, yang tersusun secara terpisah yang terdiri dari fungsi radial dan fungsi sudut. Besaran ini selanjutnya disebut sebagai bilangan kuantum yang muncul secara matematis alamiah sebagai konsekuensi penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger untuk sistem 3 dimensi. Fungsi gelombang radial r bergantung pada variabel r dan harganya ditentukan oleh bilangan kuantum n dan l. Fungsi gelombang sudut theta bergantung pada variabel theta dan harganya ditentukan oleh bilangan kuantum L dan M. Fungsi gelombang sudut P bergantung oleh variabel P dan harganya ditentukan oleh bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum yang dapat diturunkan dari penyelesaian persamaan Schrödinger adalah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Dengan bilangan kuantum utama diturunkan dari fungsi gelombang radial, sedangkan bilangan kuantum azimutal dan bilangan kuantum magnetik diturunkan dari fungsi gelombang sudut theta dan Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu merupakan bilangan kuantum yang menggambarkan tingkat energi utama orbital dan volume efektif orbital atau ukuran orbitalnya. Nah, lalu berapa ya harga N yang diizinkan? Nah, berdasarkan penyelesaian matematis terhadap persamaan di samping, diperolehlah harga N, yaitu berupa bilangan bulat positif bukan nol. Nilainya yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, lalu apa makna dari harga N yang diizinkan tersebut? Nah, jadi begini, apabila N-nya sama dengan 1, itu artinya elektron pada tingkat energi terendah. Apabila harga N-nya sama dengan 2, 3, dan seterusnya, menunjukkan tingkat energi yang semakin tinggi. Selain itu, semakin besar harga N, semakin besar juga ukuran orbitalnya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut merupakan bilangan kuantum yang menggambarkan subtingkat energi orbital.
dan bentuk awan elektron di dalam orbital. Dengan kata lain, menggambarkan orbital itu sendiri. Berdasarkan penyelesaian matematis terhadap persamaan di samping, diperoleh nilai L yakni berupa bilangan bulat positif. Nilainya 0, 1, 2, 3 sampai dengan N-1. Harga-harga L biasanya ditandai dengan huruf S, P, D, F. Bisa teman-teman lihat pada tabel. Berdasarkan bilangan kuantum azimut, ternyata dapat diketahui bentuk-bentuk orbital. Orbital S, orbital P, orbital D. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui harga-harga L yang diizinkan dalam bilangan kuantum azimut. Sekarang yang perlu kita ketahui, apa makna dari harga-harga L tersebut. Pada tingkat energi pertama, N-nya sama dengan 1, itu artinya hanya terdapat satu harga L, yakni 0. Pada tingkat energi kedua, yakni N-nya sama dengan 2, terdapat dua harga L, yakni 0 dan 1. Pada tingkat energi ketiga, N-nya sama dengan 3, terdapat 3 harga L, yakni 0, 1, dan 2. Pada tingkat energi keempat, yakni N-nya sama dengan 4, terdapat 4 harga L, yakni 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk orbital dengan L-nya sama dengan 0 itu diberi lambang S, teman-teman. Untuk orbital dengan L-nya sama dengan 1 itu diberi lambang P. Untuk orbital dengan L-nya sama dengan 2, itu diberi lambang D. Dan untuk orbital yang L-nya sama dengan 3 itu diberi lambang F. Tingkat energi orbital dengan L-nya sama dengan 0 merupakan tingkat energi yang lebih rendah daripada tingkat energi orbital dengan L-nya sama dengan 1. Dengan kata lain, orbital S merupakan tingkat energi yang lebih rendah daripada orbital P. Oleh karena itu, orbital-orbital tersebut sering disebut subtingkat energi. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik merupakan bilangan kuantum yang menggambarkan orientasi ruang orbital. Berdasarkan penyelesaian matematis terhadap persamaan di samping, harga-harga M yang diperoleh yakni berkisaran antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Untuk setiap harga-harga L adalah 2L plus 1 harga M. Orbital S, L-nya sama dengan 1, akan didapatkan nilai M-nya sama dengan 3. Artinya, orbital S itu hanya memiliki satu harga M, yakni 0. Dan orbital S hanya memiliki satu arah orientasi yang diperbolehkan, yakni orientasi ke segala arah. Orbital P, L-nya sama dengan 1, akan didapatkan nilai M-nya sama dengan 3. Artinya, orbital P memiliki 3 harga M, yakni negatif 1, 0, dan positif 1. Orbital P juga memiliki 3 arah orientasi yang diperbolehkan, yakni ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z.
dalam sistem koordinat Kartesian. Ketiga orbital P tersebut memiliki sifat yang degenerate. Orbital D, L-nya sama dengan 2. Akan didapatkan M-nya sama dengan 5. Artinya, orbital D memiliki 5 harga M, yakni negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, dan positif 2. Selain itu, orbital D juga memiliki 5 arah orientasi yang diperbolehkan. Kelima orbital D ini memiliki sifat yang degenerate. Orbital F, L sama dengan 3, nilai M-nya sama dengan 7. Artinya, orbital F memiliki 7 harga M, yakni negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Selain itu, orbital F juga memiliki 7 arah orientasi yang diperbolehkan. Ketujuh orbital F ini memiliki sifat yang degenerate. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Stevi. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 10, yaitu hubungan bilangan kuantum dengan diagram tingkat energi orbital. Yang A, tuliskan kombinasi harga-harga dari bilangan kuantum yang diizinkan. Seperti gambar di samping, ya, bilangan kuantum utama yaitu N sama dengan 1, maka bilangan azimutnya yang diizinkan yaitu 1, yang memiliki harga 0 dan memiliki notasi S dan memiliki bilangan magnetik 0. Apabila bilangan kuantum utama N sama dengan 2, maka bilangan azimutnya yaitu 2, yang memiliki harga 0 dan 1 dan memiliki notasi S dan P dan memiliki bilangan magnetik 0 dan plus minus 1. Untuk harga notasi bilangan azimut apabila bilangan kuantum utamanya N sama dengan 3, maka yang diizinkan adalah 0, 1, dan 2 dan memiliki notasi S, P, dan D dan memiliki bilangan magnetik 0, plus minus 1, dan plus minus 2. Nah, dan seterusnya pada bilangan kuantum utama N sama dengan 4. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang 10B, yaitu gambarkan diagram tingkat energi orbital atom berelektron 1 dan atom berelektron banyak. Identifikasikanlah persamaan dan perbedaannya. Baik. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan bilangan kuantum utama. Perbedaannya, pada atom berelektron 1 atau atom hidrogen, tingkat energi hanya ditentukan oleh bilangan kuantum utama. Pada atom elektron banyak, selain ditentukan oleh bilangan kuantum utama, juga ditentukan oleh bilangan kuantum azimut. Energi pada atom berelektron 1 lebih besar daripada energi dalam atom berelektron banyak. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah proton untuk atom yang berelektron 1. Orbital S dan P merupakan orbital yang degenerate. Dalam atom berelektron banyak, orbital 2s memiliki tingkat energi yang lebih rendah daripada orbital 2p. Sedangkan untuk orbital 4s dan 3d, 4s memiliki tingkat energi yang lebih rendah ketimbang 3d. Hal ini disebabkan karena perbedaan bentuk orbital S, P, dan D. Kebolehjadian menemukan elektron pada orbital 3s dan 3p di dekat inti cukup besar, sedangkan pada orbital 3d sangat kecil.
Distribusi elektron dalam orbital 4s mirip dengan distribusi elektron dalam orbital 3s. Oleh karena itu, kebolehjadian menemukan elektron pada orbital 4s di dekat inti juga cukup besar. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 11, yaitu yang pertama yang A. Tuliskan fenomena yang melatar belakangi ditemukannya bilangan quantum spin. Baik, bilangan quantum spin tidak diturunkan dalam persamaan gelombang. Akan tetapi, bilangan quantum spin ini didasari oleh percobaan Stern dan Gerlach yang berpendapat bahwa atom perak pasti ada paling tidak sebuah elektron yang tidak berpasangan. Sementara Pauli, berdasarkan pengamatannya, mengusulkan postulat bahwa sebuah elektron dapat berada dalam dua kemungkinan yang ditandai bilangan quantum spin, positif setengah atau negatif setengah. Percobaan Stern dan Gerlach, percobaan terhadap spektrum yang dilewatkan medan magnet, dan ternyata didapatkan dua spektrum yang terpisah dengan kerapatan yang sama. Dari percobaan tersebut disimpulkan bahwa diperoleh terjadi pemisahan dari spektrum dari medan magnet yang dikemungkinkan karena elektron-elektron tersebut selama mengelilingi inti berputar dengan sumbu yang berbeda. Dan baiklah, yang B, yaitu soalnya apa makna dari bilangan quantum spin. Maknanya adalah menunjukkan arah perputaran elektron pada sumbunya. Yang C, berikanlah berapa harga yang diizinkan, apa makna dari harga-harga tersebut. Baik, harga dari bilangan quantum spin adalah positif setengah dan negatif setengah. Karena bilangan quantum spin menunjukkan perputaran suatu elektron pada sumbunya, maka nilai positif setengah itu diartikan searah dengan jarum jam, dan nilai min setengah diartikan berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya, konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron? Pada atom berelektron banyak dalam keadaan dasar. Elektron-elektron dalam orbital atom tersebut dapat digambarkan kedudukannya dengan menyusun orbital-orbital atom berdasarkan urutan energinya. Selanjutnya, satu demi satu elektron didistribusikan pada orbital-orbital dalam atom tersebut. Pendistribusian elektron-elektron ke dalam orbital suatu atom inilah yang disebut dengan konfigurasi elektron. Kemudian terdapat 3 aturan penempatan elektron dalam orbital, yaitu 1. Prinsip Aufbau. Aufbau berasal dari Jerman yang berarti membangun. Prinsip Aufbau mengatakan bahwa bila proton ditambahkan satu persatu ke dalam inti atom untuk membentuk unsur elektron, juga ditambahkan orbital-orbital atomnya dengan cara serupa. Pengetahuan ini juga menjelaskan mengapa tabel periodik berlaku dengan demikian baiknya. Prinsip Aufbau juga menyatakan bahwa orbital ditempati atau terisi oleh elektron sesuai dengan urutan tingkat energi orbitalnya. Pendistribusian elektron dimulai dari orbital dengan energi terendah. Dapat dilihat pada gambar di samping 2. Eksklusi larangan Pauli. Eksklusi Pauli didasarkan pada postulat Pauli terkait bilangan quantum spin. Berdasarkan postulat tersebut dinyatakan bahwa total fungsi gelombang termasuk bilangan quantum spin dalam suatu sistem harus bersifat antisimetris terhadap saling tertukarnya tiap dua elektron dalam sistem tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam satu sistem tidak boleh ada dua elektron mempunyai harga yang sama terhadap keempat bilangan kuantum tersebut. Dapat dilihat contohnya seperti ini. Dapat dijelaskan bahwa diagram A dan B tidak dapat diterima oleh prinsip larangan Pauli. Pada diagram A, kedua elektron mempunyai spin ke atas dan keduanya akan memiliki bilangan kuantum 1, 0, 0 plus setengah. Pada B, kedua elektron mempunyai spin ke bawah dan akan mempunyai bilangan kuantum 1, 0, 0, min setengah. Hanya konfigurasi diagram C yang secara fisik dapat diterima, sebab satu elektron akan mempunyai bilangan kuantum 1, 0, 0 plus setengah.
dan satu lagi mempunyai bilangan kuantum 0,0, Tiga, Gaidahun. Gaidahun juga dikenal sebagai asas multiplisitas maksimum, menyatakan bahwa apabila elektron menempati orbital degenerasi, maka elektron itu tidak akan membentuk pasangan. Sebagai contohnya, apabila 3 elektron menempati orbital P, maka ketiga elektron tersebut masing-masing akan mengisi orbital PS, PY, dan PZ. Berdasarkan ketiga aturan tersebut, konfigurasi elektron atom semua unsur dapat dituliskan pada penulisan konfigurasi elektron atom unsur-unsur. Elektron didistribusikan satu demi satu dalam orbital, dimulai orbital dengan energi terendah mengikuti prinsip Aufbau. Selanjutnya mengikuti eksklusi Pauli. Penulisan dilakukan dengan menggunakan notasi N L pangkat X, di mana N adalah bilangan kuantum utama, L adalah bilangan kuantum azimut, dituliskan sebagai S, P, D, dan F, dan X adalah banyaknya elektron dalam orbital yang bersangkutan. Struktur mekanikal gelombang. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini, seperti terlihat pada gambar di samping. Menurut teori atom modern, atom terdiri atas inti yang mengandung proton dan massa neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron bermuatan netral. Elektron mempunyai sifat dualistik, yaitu dapat bersifat sebagai partikel dan gelombang, sehingga kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat dikatakan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Oleh karena itu, kebolehjadian menemukan elektron digambarkan berupa awan. Tebal tipisnya awan menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron yang di daerah itu, yaitu disebut orbital. Nah, itu tadi pembahasan materi struktur atom mekanika gelombang. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.